Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-40. Mendengar perkataan Andre yang malah melamar Siti balik, semua orang dibuat terkesima. Terlebih lagi dengan Siti. Dia langsung mengangguk menerima lamaran Andre di hadapan keluarganya. Suasana berubah menjadi penuh kebahagiaan. Andre langsung memeluk Alfian untuk meluapkan kegembiraannya karena lamarannya diterima. Sedangkan Siti dipeluk oleh ibu dan saudari-saudarinya. Umi sepertinya menjadi orang yang paling bahagia. Dia merasa jika memang Andre adalah lelaki yang baik untuk dijadikan suami bagi putrinya. Terlepas dari masa lalu dan segala perbuatannya dulu, Umi hanya melihat dirinya sekarang yang dengan sungguh-sungguh ingin berhijrah dan memperbaiki diri. Begitu juga dengan Aisyah. Di antara semuanya mungkin dia yang paling tahu banyak tentang bagaimana masa lalu Andre. Namun dia sama sekali tidak mempermasalahkan itu, karena yang terpenting baginya adalah dia tahu jika saudara suaminya itu telah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia juga tahu pasti dengan niat tulus dan kesungguhannya untuk berhijrah. Sebagai pengganti kedua orang tuaku yang sudah tidak ada, aku akan meminta paman dan bibiku datang ke sini untuk melamar secara resmi secepatnya. Iya nak, itu bagus, karena kita tahu jika niat baik tidak boleh ditunda-tunda. Umi menjawab. Aisyah memperhatikan suaminya yang menyetir sambil tersenyum-senyum sendiri. Di perjalanan kembali ke kota, keduanya seolah masih dibuat tak percaya dengan keputusan Siti yang memilih untuk menikah dengan Andre. Aku tidak percaya keluargamu dengan tangan terbuka menerima Andre menjadi menantunya. Terlebih lagi dengan kakakmu. Dia lebih memilih Andre daripada mantan suaminya yang seorang ustadz. Alfian melihat istrinya. Karena Allah saja lebih menyukai seorang pendosa, namun bertaubat, daripada seorang ahli ibadah, tapi sombong. Aisyah melihat suaminya sambil tersenyum. Dan seorang pendosa yang bertaubat jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang merasa tidak pernah berbuat salah. Lanjut Aisyah lagi. Iya sayang, kamu benar. Andre sudah menyadari semua kesalahannya. Keinginannya untuk bertaubat, Allah mudahkan jalannya dengan memberikan pendamping hidup yang solihah seperti kakakmu. Agar bisa membantunya untuk memperbaiki diri. Agar keduanya bisa juga saling membimbing dan mengajari. Jawab Alfian. Aisyah mengangguk. Alhamdulillah, semoga keduanya menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi, bahagia sampai ke surganya. Amin. 3 hari kemudian, Aisyah menutup teleponnya sambil tersenyum senang. Dia baru saja berbicara dengan Umi yang beritahu jika hari ini kedua mertuanya datang untuk melamar Siti secara resmi. Di pertemuan tadi juga, Umi mengatakan jika kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan kakaknya dan Andre. Pernikahannya 2 minggu lagi, ucap Aisyah memberitahu suaminya yang baru pulang kerja. Alhamdulillah, syukurlah, lebih cepat, lebih baik. Jawab Alfian senang. Iya. Oh iya, minggu ini juga kita harus menghadiri pernikahan Anita dan Ustadz Zaidan. Aisyah mengingatkan. Iya sayang. Alfian naik ke atas tempat tidur. Dia lalu membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian mencium kening Aisyah sambil mengusap lembut perut istrinya. Seperti biasanya, Alfian lalu menciumi perut sang istri yang baru sedikit membuncit di usia kehamilannya yang keempat. Bulan ini usia kandunganmu 4 bulan kan? Tanya Alfian melirik istrinya. Seakan diingatkan, Aisyah lalu memberitahu suaminya
perihal orang tuanya yang sudah mempersiapkan acara tasyakuran 4 bulanan kehamilannya, yang rencananya akan digelar besok lusa di kediaman sang mertua. Alhamdulillah, ibu katanya sudah mempersiapkan semuanya. Kita hanya tinggal datang saja. Iya, insya Allah. Besok sepulang aku kerja, kita akan langsung pulang. Aisyah mengangguk. Oh iya sayang, apa 4 bulanan itu wajib? Tanya Alfian. Tasyakuran 4 bulanan bukanlah suatu acara yang diwajibkan, tetapi diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini karena tasyakuran 4 bulanan biasanya diselenggarakan penuh dengan kebaikan. Mulai dari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyak sholawat, hingga melakukan sedekah. Karena pada usia kehamilan 4 bulan adalah saat ditiupkannya roh pada jabang bayi oleh Allah. Menurut sebuah hadis, di usia kandungan 4 bulan, Allah memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Pertama, meniupkan ruh ke dalam janin. Kedua, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya janin ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dunia kelak. Jelas Aisyah panjang lebar. Alfian tampak mengangguk mengerti. Dia lantas kembali menciumi perut istrinya. Semoga Allah menjadikan anak kita ini anak yang soleh-soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah acara lamarannya pada Siti, Andre menjadi lebih serius memperdalam ilmu agamanya. Ia menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan menggali ilmu agama lebih dalam lagi. Dia juga semakin menunjukkan kesungguhan dirinya dalam berhijrah. Selain senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu, dia juga berusaha untuk selalu istiqomah dalam memperbaiki diri dan agamanya. Sementara rencana pernikahannya yang sudah ditentukan dalam waktu dekat ini, dia menyerahkan semua persiapannya pada sang bibi. Sosok pengganti ibunya itu membantunya dalam banyak hal untuk mempersiapkan semua keperluan pernikahannya yang akan digelar secara sederhana itu. Setelah menikah, apa rencanamu? Tanya Alfian ketika mereka bercengkrama setelah selesai acara 4 bulanan Aisyah. Aku sudah merasa nyaman tinggal di lingkungan pondok pesantren. Karena itu, rencananya aku akan menjual seluruh asetku yang ada di kota. Ada sebuah apartemen dan juga rumah, juga mobil. Uangnya pasti lebih dari cukup untuk membeli rumah di sini dan membuka usaha baru. Usaha apa? Aku ingin membuat beberapa usaha yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren. Mendayagunakan potensi para santri untuk ikut serta menjalankan usaha itu. Selain untuk menambah uang saku mereka, juga bisa untuk mensejahterakan pondok. Selain itu, aku ingin para santri selain dibekali ilmu agama, juga ilmu untuk berwirausaha dan berbisnis. Wah, idenya bagus sekali. Celetuk Aisyah yang tiba-tiba datang. Aku setuju sekali dengan rencana Kak Andre. Aisyah tampak bersemangat untuk ikut nimbrung dalam percakapan Andre dan suaminya. Tapi sebelumnya aku ingin mendiskusikannya dulu dengan Siti. Aku tetap ingin tahu apa keinginannya setelah kita menikah nanti. Tentu saja aku juga setuju. Ucap Siti yang ternyata datang di belakang Aisyah bersama Lela. Andre terlihat kaget dengan kedatangan calon istrinya itu. Dia pikir Siti sudah pulang bersama dengan Umi tadi. Sebagai seorang istri, aku akan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh suamiku nantinya. Selama itu baik, apalagi jika bermanfaat untuk banyak orang. Tambah Siti lagi. Andre tersenyum senang mendengar perkataan Siti. Diam-diam dia melirik Siti beberapa kali. Jantungnya berdegup kencang saat dirinya mencoba mencuri pandang wajah calon istrinya itu. Dek, kami pulang dulu. Siti melihat Aisyah. Aisyah berdiri. Kami sudah selesai membantu ibu mertuamu beres-beres. Sekarang kami harus pulang. Lela bersuara.
Kalian akan pulang bersama siapa? Tanya Aisyah. Biar aku antar. Andre berdiri dengan semangat. Semua orang melihatnya bengong. Tidak usah, Kak Ridwan akan menjemput kami. Siti menjawab. Andre terlihat kecewa. Dia duduk kembali dengan lemas. Sembari menunggu kedatangan Ridwan, mereka duduk sejenak. Oh iya, kebetulan kita bertemu. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Andre tiba-tiba dengan sedikit ragu melihat Siti. Siti mengangguk. Boleh aku tahu, mas kawin apa yang kamu inginkan dariku? Semua orang melihat Siti. Apa saja, sesuatu yang tidak memberatkanmu, namun tidak juga merendahkanku. Beberapa hari berlalu. Aisyah mendatangi kediaman Anita untuk menghadiri acara pengajian sebelum acara pernikahan yang akan dilangsungkan esok hari. Keduanya saling berpelukan erat dengan perasaan penuh haru, mengingat akhirnya tak lama lagi hari yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Hari di mana Anita akan dipinang oleh sosok lelaki impiannya. Setelah acara pengajian selesai, Anita dan Aisyah bercengkrama di dalam kamar. Aku masih tidak percaya jika besok aku akan menyandang status sebagai seorang istri. Aisyah tersenyum. Apa kamu sudah siap? Insya Allah aku siap. Alhamdulillah, kita harus ingat jika menikah itu artinya menerima. Setelah ijab kabul, maka kita harus menerima sepenuhnya pasangan kita secara utuh dari fisiknya, pemikirannya, karakternya, sikap perilakunya, kelebihan dan kekurangannya. Menikah juga menerima keluarga besarnya, ayah ibunya, kakak, serta adiknya dengan beragam sifat dan karakternya. Juga menerima ikhlas masa lalunya. Jika ada yang tidak baik, maka kita tidak akan mengungkitnya. Juga masa depannya dengan saling mendukung cita-cita dan impiannya. Jelas Aisyah panjang lebar. Anita mengangguk. Terima kasih, kamu sudah memberikanku banyak pengajaran. Entah aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku jika aku tidak bertemu denganmu. Mungkin saat ini tidak ada Anita seperti sekarang. Mungkin aku akan tetap menjadi Anita yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Seorang Anita yang tidak terpikirkan untuk berhijrah. Seorang Anita yang terus tersesat dan jauh dari ajaran agama. Hidup akan terasa lebih indah ketika kita saling mengingatkan dan memberitahu tentang kebaikan. Manusia menjadi makhluk yang merugi, kecuali mereka yang saling menasehati dan mengajak kepada kebaikan. Jawab Aisyah. Jika ada yang lalai, kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Karena surga terlalu luas untuk sendirian. Tambahnya lagi sambil tersenyum. Keesokan harinya, Umi bersama hampir semua putra-putrinya hari ini bersiap untuk menghadiri acara pernikahan Anita dan Zaidan. Pagi-pagi sekali rombongan keluarga besar mereka sudah berangkat dari pondok menuju ke kota tempat berlangsungnya resepsi pernikahan. Andre yang juga diundang oleh Anita turut serta dalam rombongan itu. Dia mengendarai mobilnya bersama dengan paman dan bibinya. Sesampainya di tempat acara, rombongan itu disambut dengan baik oleh Anita dan seluruh keluarganya. Mereka lalu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan bersama Aisyah, yang rupanya telah datang terlebih dahulu bersama suaminya. Sembari menunggu kedatangan rombongan mempelai pria, mereka bercengkrama bersama. Sementara Andre tampak sibuk, celingak-celinguk mencari seseorang. Cari siapa? Tanya Alfian heran setengah berbisik. Andre kaget, dia tersenyum melihat Alfian. Aku tidak melihat Siti. Alfian menggelengkan kepalanya. Untuk apa mencarinya? Aku hanya ingin melihatnya saja. Wajar kan aku ingin melihat calon istriku sendiri.
Aisyah duduk di samping suaminya tersenyum, tak sengaja mendengar perkataan Andre. Kamu tahu, melihat wajahnya yang tertutupi cadar selalu membuat jantungku berdetak kencang. Ucapnya lagi tanpa tahu jika Aisyah mendengar semua perkataannya. Lagi-lagi Aisyah dibuat tersenyum. Membuatku selalu menerka-nerka bagaimana wajah calon istriku itu. Tapi aku sangat yakin jika dia cantik. Andre tersenyum sendiri. Kakakku memang cantik. Aisyah melirik Andre sekilas. Andre kaget karena rupanya Aisyah mendengarkan perkataannya. Kakakku mempunyai bibir yang menarik karena senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Dia mempunyai lesung pipi karena selalu menebarkan senyum yang tulus kepada siapapun. Matanya juga indah menawan karena selalu menjaga pandangannya dan senantiasa melihat kebaikan orang lain. Tubuhnya langsing karena selalu menyisihkan sebagian makanannya untuk yang membutuhkan. Jari jemarinya lentik menawan karena rajin bersedekah dan wajahnya yang bercahaya karena air wudhu. Aisyah menitikkan air mata bahagia. Setelah dengan lancarnya Zaidan melafalkan ijab qabul dengan tenang dan hikmat. Dia ikut merasa terharu setelah kini Anita sahabatnya telah sah menjadi seorang istri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aisyah lalu mengingat kembali sejak awal pertemuannya dengan Anita dan semua hal yang telah mereka lalui. Dimulai dari perselisihan, ketegangan dan salah paham. Siapa sangka jika kini akhirnya mereka menjadi sahabat. Aisyah yakin jika semuanya adalah skenario Allah yang telah mempertemukan keduanya lewat Alfian suaminya. Aisyah kini meyakini jika kehidupan adalah serangkaian kejadian yang harus dilewati untuk diambil hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan sangat sempurna. Dia yakin, jika Allah tidak menjadikan suatu peristiwa di dunia ini tanpa ada maksud dan tujuan, pasti ada banyak hikmah di balik semua kejadian, karena Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Maka kita harus yakin bahwa di balik semua kejadian apapun itu pasti ada sebuah pembelajaran. Karena skenario kehidupan kita sudah tertulis indah, sudah Allah rencanakan sebaik mungkin, maka kita harus menjalaninya dan memastikan jika di setiap lembar kita buka dengan doa dan iman. Bismillah. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkah, dan apapun yang kita usahakan berbuah indah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, novel kini sudah tamat. Semoga para pendengar juga mendapatkan hikmah dan ibrah dalam kisah novel ini ya. Mohon maaf jika selama membacakan novel ini ada banyak salah kata yang tak berucapkan. Sampai berjumpa lagi di cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.